Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang warga Tabanan mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Murid dan guru SD di Bangli mendapat pelatihan matematika metode gasing. ...150 penari Megerumbungan tampil kolosal membuka Buleleng Festival 2025. Aneka warung kuliner bisa dijumpai di wilayah Kota Denpasar. Salah satunya warung soto bakso sapi yang ada di kawasan Denpasar Barat. Warung ini tergolong legendaris karena sudah ada sejak tahun 1974. Tempat ini menjadi salah satu pilihan untuk makan siang warga Denpasar dan sekitarnya. Seporsi hidangan ini terdiri dari potongan daging, bakso, kuah kaldu, serta ditaburi daun seledri dan bawang goreng. Pembeli dapat memilih lemak, babat, sumsum sapi atau tulang iga selama persediaan masih ada. Ini biasanya pembeli suka sama daging, sama baksonya, yang dibilang beda, terus kuahnya yang bening dan gurih. Kemudian di sini kita sedia soto bakso, daging plus bakso, soto aja itu daging aja, bakso itu bakso. Biasanya kita ada juga sumsum dan tulang iga. Biasanya para pembelinya bisa request sama persediaan masih ada, kita pasti bikin. Kalau rasa enak, dagingnya seger, baksonya ada sumsumnya juga enak. Bedanya kalau soto sih di kuahnya ya, di kuahnya sama sambal. Sambalnya di sini berani. Jadi kuah, daging saya kira hampir sama ya, satu olahan. Yang membedakan adalah campuran racikan kuahnya sih menurut saya. Kuahnya itu apa ya, walaupun pedas, cuman tetap mau dimakan. Jadi pas racikannya nggak asin, nggak hambar, pas enak sesuai dengan lidah saya. Seporsi soto bakso sapi dijual mulai Rp17.000 hingga Rp30.000. Setiap harinya, warung ini buka mulai jam 6:30 pagi hingga 7 malam. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Di Jalan Melati Tabanan, ada salah satu warung yang menjadi favorit mereka yang menyukai masakan dari ikan salmon. Namanya Warung Sepet. Warung ini sudah berdiri sejak lama dan salah satu menu yang banyak disukai orang adalah sop salmon. Sejak pagi hari warung ini dibuka, sudah ada pembeli yang datang untuk menyantap sop salmon. Hal ini tidak heran karena warung sudah memiliki pelanggan tetap dan pemiliknya Made Suparwo tetap mempertahankan cita rasa sop salmonnya. Sop salmon di warung ini disajikan dengan bumbu khas Bali, sehingga rasanya gurih dan sedikit manis. Yang menarik sebagian besar pengunjung adalah wanita hamil. Terlepas benar atau tidak, mereka percaya daging ikan salmon sangat tinggi kandungan protein dan baik untuk ibu hamil. Manfaatnya untuk ibu hamil sendiri, saya sebenarnya kurang paham juga, kurang tahu. Tapi setahu saya sih, kalau untuk ibu hamil itu mungkin untuk salmon karena mengandung omega 3, jadi bisa mencegah kecacatan pada bayi. Dan juga setahu saya kalau untuk salmon sendiri itu bisa bermanfaat untuk kulit karena mengandung omega 3.
organisasi saya untuk pamer kecerdasan bisa banyak sih makanya itu paling ya 20-25% bisa. Made Suparwa mengaku dalam sehari ia bisa menjual sop salmon hingga 25 porsi. Selain rasanya yang enak, harga sop salmon juga relatif tidak terlalu mahal, Rp40.000 per mangkok. Sop salmon ini lebih nikmat jika dimakan bersama salmon goreng serta sayuran dan sambal. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Warung sederhana ini berada di Desa Peken Belayu, Marga Tabanan. Begitu warung ini dibuka, deretan kursi kayu dan meja langsung dipenuhi pembeli. Menu yang ditawarkan di warung ini sesungguhnya sangat sederhana dan hanya satu jenis, yaitu paket nasi putih, sambal bejek dan soto ayam. Yang menjadi ciri khas dari kuliner ini tentu saja sambal bejeknya. Proses pembuatan sambal bejek dilakukan secara langsung dan terbuka oleh Inyoman Winten, pemilik warung sekaligus merangkap koki. Komposisi sambal bejek ini terdiri dari racikan daging ayam suwir dicampur irisan bunga kecombrang, potongan bawang merah, perasan jeruk limau, dan cabai rawit potong. Tidak lupa diberi tambahan garam dan bumbu rahasia lainnya yang dimasukkan satu persatu ke dalam sebuah wadah atau cobek kayu. Selanjutnya, semua adonan diremas atau dibejek menggunakan tangan sehingga menimbulkan aroma yang khas. Agar seluruh bahan menyatu sempurna, ditambahkan minyak kelapa tradisional Bali yang membuat rasanya semakin mantap. Semakin nikmat bila dalam hidangan ditambahkan semangkuk soto ayam lengkap dengan cekernya. Taburan bawang goreng dan pepes hati ayam juga ditambahkan dalam sepiring nasi putih. Untuk satu porsi lengkap, harganya sangat terjangkau, yakni hanya Rp20.000 saja. Mulai buka sekitar pukul 9 pagi, hanya dalam waktu 3 jam, 250 porsi nasi sambal bejek sudah habis dibeli pelanggan. Sambal bejek ini adalah kecombrangnya. Di tempat lain ada sambal mata, cuman dia tuh nggak pakai kecombrang. Dan minyaknya itu harus minyak kelapa asli. Ya. Pak, kenapa kok memakai kecombrang sebagai tambahan bumbu ini? Biar ada perbedaan dari tempat-tempat lain. Ini sudah sejak kapan ini Pak, warung ini Pak? Saya aja generasi kedua, saya aja udah 20 tahun. Sebelum Bapak ini kira-kira tahun 78 lah mulai. Cuma itu panggang, sambal bejek satu-satunya cuma ini aja. Ya, sementara rasanya beda lah. Si otentik Bali, kecombrang. Kalau Bali bilangnya bongkot, susah nyari bongkot sekarang. Pak sering Pak menikmati kuliner ini Pak? Ya sempat mantan. Mungkin sebulan bisa 2 kali, 3 sekali. Pokoknya sempat aja setiap lewat Tabanan pasti mampir di sini. Pedas atau seperti apa? Pas tidak. Pas sih bagi saya. Pedasnya dapat, semuanya dapat. Ya. Yang paling favorit apanya nih Pak? Ayamnya atau apanya Pak? Sebenarnya pepesnya, makanya pagi-pagi sini ini terapinya. Kalau siangan dikit habis biasanya. Usaha kuliner ini sebelumnya dirintis oleh orang tua Nyoman Winten sejak tahun 1978. Untuk mempertahankan cita rasa, Nyoman Winten tidak pernah mengubah resep yang diwariskan, termasuk campuran minyak kelapa yang dibuat sendiri. Meski di Bali ada sejumlah warung makan yang menyediakan menu serupa, hanya warung nasi milik Nyoman Winten yang menawarkan nasi sambal bejek lengkap dengan bumbu irisan bunga kecombrang.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.